semuanya, di sini kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya sendiri, Sania Vanderjihan dengan NIM J0403. Yang kedua ada Hasan Nabila Widiani dengan NIM J0403221043. Ada Najla dengan NIM J0403221089 dan ada Nurbadila dengan NIM J0403221085. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan soal latar belakang. Latar belakang kita di sini ada pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara dan pemahaman yang mendalam terkait distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid tingkat sekolah menengah atas negeri di seluruh provinsi Indonesia menjadi esensial. Dengan fokus pada tahun ajaran 2021-2022 dan 2022-2023 untuk melihat bagaimana perkembangan jumlah sekolah di tingkat sekolah menengah atas. Hasil analisa diharapkan dapat memberikan landasan untuk perencanaan strategis dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian, yang pertama ada mengidentifikasi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah SMA negeri terbanyak dalam rentang waktu tahun 2021-2022. Yang kedua, menganalisis perbandingan antara jumlah guru dan SMA negeri di setiap provinsi untuk mengidentifikasi provinsi dengan perbandingan yang signifikan. Yang ketiga, menentukan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah murid terbanyak pada tingkat SMA negeri tahun 2021-2022. Adapun metode penelitian, yang pertama pengumpulan data, kedua pemrosesan data, ketiga analisis statistik, yang keempat adalah visualisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengumpulan data ini, data yang ditampilkan berikut ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut provinsi untuk tahun 2021, 2022, dan 2022-2023. Dari data tersebut, kami mengambil sampel lebih spesifik lagi untuk menganalisis sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas negeri pada tahun ajaran 2021-2022 dan 2022-2023. Berikut tabel untuk jumlah sekolah. Selanjutnya, berikut untuk data jumlah guru sekolah menengah atas negeri. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah berikut tabel jumlah murid sekolah menengah atas negeri di Indonesia. Baik, kemudian untuk pemrosesan data, kami menggunakan statistik dasar yaitu fungsi summary untuk memberikan rangkuman informasi dari seluruh data. Nah, data yang sudah kami dapat, kami proses dengan RStudio dan kami bentuk data tersebut menjadi data frame. Jadi next. Kemudian ada analisis statistik. Analisis statistik ini merupakan proses untuk menggunakan metode statistik untuk merangkum, menggambar, dan menginterpretasikan data. Analisis yang akan kami lakukan berupa fokus terhadap analisis dapat mencakup hubungan antara jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas negeri pada tahun ajaran 2021-2022 dan 2022-2023. Adapun analisis untuk korelasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan linear antara faktor-faktor dalam dataset. Yang pertama ada secara sederhana. Korelasi yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel cenderung lemah atau bahkan tidak ada hubungan linear yang jelas di antara keduanya. Kemudian yang kedua, korelasi positif mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa hubungan antara dua
variabel bersifat positif dan kuat. Artinya, perubahan dalam satu variabel seringkali disertai dengan perubahan yang besar dalam variabel lainnya. Kemudian yang terakhir, korelasi negatif mendekati min 1 menandakan bahwa hubungan antara dua variabel bersifat negatif dan kuat. Ini berarti perubahan dalam satu variabel seringkali disertai dengan perubahan yang besar dalam variabel lainnya, tetapi dalam arah yang berlawanan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya visualisasi data. Berikut merupakan diagram batang jumlah sekolah per provinsi di Indonesia tahun 2021 dan 2022. Di sini data tertinggi ada di Jawa Barat dan yang terendah ada di Kalimantan Utara. Selanjutnya, diagram jumlah guru per provinsi di Indonesia tahun 2022-2023. Di sini yang tertinggi itu oleh Jawa Barat dan yang terendah Kalimantan Utara. Selanjutnya, diagram batang jumlah guru per provinsi di Indonesia tahun 2021-2022. Di sini data tertinggi yaitu oleh Jawa Barat dan yang terendah Kalimantan Utara. Berikut diagram batang jumlah guru per provinsi di Indonesia tahun 2022-2023. Data tertinggi oleh Jawa Barat dan data terendah oleh Kalimantan Utara. Berikut merupakan diagram batang jumlah murid per provinsi di Indonesia tahun 2021-2022, data tertinggi oleh Jawa Barat dan data terendah oleh Kalimantan Utara. Berikut diagram batang jumlah murid per provinsi di Indonesia tahun 2022-2023, data tertinggi oleh Jawa Barat dan data terendah oleh Gorontalo. Kami mengambil berikut merupakan sumber data yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Jika ada pertanyaan, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kanaya dengan NIM di 0403221014. Saya akan bertanya tentang tadi apa implikasi dari perbedaan signifikan dalam jumlah sekolah, guru, dan murid antar provinsi yang diungkapkan dalam analisis tersebut. Terima kasih. Baik, untuk rekan saya Nur Badillah, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kanaya. Saya izin mengulang pertanyaannya. Tadi, apa implikasi dari perbedaan signifikan dalam jumlah sekolah, guru, dan murid antar provinsi yang diungkapkan dalam analisis tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kanaya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Implikasinya adalah perlunya perhatian khusus dalam meningkatkan efektivitas pengajaran, terutama di daerah dengan ketidakproporsional rasio guru dan murid yang mencolok untuk mencapai pemerataan sumber daya pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya ingin tanya. Sekarang saya Muhammad Rasul Safni dengan NIM J0403-2002. Saya ingin bertanya bagaimana kontribusi analisis dari jumlah sekolah, guru, dan murid di tingkat SMA terhadap perencanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin mengulang pertanyaannya. Bagaimana kontribusi analisis jumlah sekolah, guru, dan murid di sekolah menengah atas terhadap perencanaan kebijakan pendidikan di Indonesia? Saya izin menjawab. Untuk analisis tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang distribusi sumber daya pendidikan di tingkat SMA di seluruh provinsi Indonesia, memberikan dasar bagi perencanaan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi?
Saya Kak, Baik, izin bertanya, eh, apa sih yang menjadi fokus utama dari analisis statistika terkait distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid di tingkat SMA di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia? baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin mengulang pertanyaannya. Apa yang menjadi fokus utama analisis statistika terkait distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid di tingkat SMA di seluruh provinsi di Indonesia? Dipersilakan untuk rekan saya, Hasna Nabila, untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Analisis statistika kami berfokus pada perbandingan jumlah sekolah, guru, dan murid antar provinsi dengan menekankan pada identifikasi ketidakproporsionalan dalam rasio guru-murid dan penilaian terhadap kualifikasi serta pelatihan guru. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Baik, silakan. saya Rifan Tamasya Azani dari kelompok 13 ingin bertanya, bagaimana hasil analisis deskriptif memberikan gambaran pola distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid di sekolah menengah atas negeri pada tahun ajaran 2021, 2022, 2022, 2023 di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin mengulang pertanyaannya. Bagaimana hasil analisis deskriptif memberikan gambaran pola distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid di sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2021-2022 dan 2022-2023 di Indonesia? Dipersilakan untuk rekan saya Najla Amelia untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya hasil analisis deskriptif ini itu akan memberikan informasi rinci mengenai jumlah sekolah, guru, dan murid di setiap provinsi di Indonesia pada tahun ajaran 2021, 2022, dan 2022-2023. Hal ini menyoroti perbedaan signifikan antara daerah-daerah tersebut yang melibatkan penggunaan statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, nilai maksimum, dan juga nilai minimum. Contohnya dalam kasus kita ini, analisis deskriptif yang bisa saya sebutkan adalah jumlah sekolah terendahnya ada di Kalimantan Utara dan jumlah sekolah tertingginya ada di Jawa Barat. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Di sini saya izin menyimpulkan hasil dari presentasi kita. Diketahui adanya ketidakmerataan distribusi sekolah, guru, murid, dan antar provinsi, rasio guru-murid tidak proporsional di beberapa wilayah. Perlu perhatian khusus fokus pada kualifikasi dan pelatihan guru. Temuan ini diharapkan jadi kebijakan yang terarah, mendukung kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk capai pendidikan berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.